sebab kesetiaan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita di sepanjang hari ini. Judul firman Tuhan pagi hari ini, jangan bimbang. Mari sama-sama kita membuka dalam kitab Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-33. Saya bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Pernahkah kita mengalami keraguan-raguan atau kecemasan, kebimbangan? Memang harus disadari bahwa bimbang atau cemas tidak akan pernah lepas dari hidup setiap manusia. Kebimbangan biasanya datang ketika kita merasa tidak siap atau tidak ada kepastian. Karena hal tersebut seringkali membuat kita bimbang dan takut gagal. Nah, apalagi keadaan zaman hari-hari ini seringkali mendatangkan keraguan-raguan dalam hati kita. Namun bolehkah kita sebagai orang-orang percaya terus-menerus tinggal dalam kebimbangan? Jawabannya, tidak ada alasan untuk bimbang. Kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh kisah dalam Alkitab yang kita baca saat ini, sesungguhnya kita tidak perlu bimbang atau cemas. Mengapa demikian? Yang pertama, karena Yesus senantiasa mendoakan kita. Coba kita lihat ayat yang ke-20, ayat yang ke-23 ya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kemudian Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-9. Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-9. "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu." Ini doa untuk, Yesus berdoa untuk murid-muridnya, ya. Allah kita, Yesus Kristus itu tidak pernah minta didoakan. Ia justru mendoakan kita. Bukankah ini hal yang luar biasa? Kemudian yang kedua, karena Yesus datang di saat yang tepat, ya. Yesus datang di saat yang tepat. Ayatnya yang ke-27, ayat yang ke-27 saya bacakan dalam kitab Matius pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan waktu Yesus datang dalam ayat yang ke-25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, yang kedua ini Yesus datang di saat yang tepat. Kalau kita sudah sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percayalah bahwa Ia pasti akan menolong kita. Ia tidak pernah terlambat menolong kita. Yesus juga tidak pernah terlalu cepat, tapi Ia datang pada saat yang tepat.
Dan Bapa tahu kapan saat yang tepat itu. Maka dari itu percayalah bahwa waktu kita ini, waktu yang kita pikirkan baik, sebenarnya bukanlah waktunya Tuhan. Mari kita percaya kepada waktunya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, sesuai dengan janji-janji dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah janjikan untuk kita yang percaya kepada Dia. Dalam kitab Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11 berkata, Ia, Yesus, Bapa di surga, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan yang ketiga, karena Yesus sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Saya bacakan ayat yang ke-31 sampai yang ke-32 dalam kitab Matius pasal yang ke-14. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Nah, ini bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai penutup, mari kita buang jauh-jauh segala kebimbangan dalam hati kita. Ingat, kebimbangan adalah musuh iman. Sesungguhnya tidak ada alasan untuk bimbang. Hadapilah setiap persoalan yang terjadi dan percayalah kepadanya, maka kita pasti akan memperoleh kemenangan. Percayalah bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Puji Tuhan, demikian renungan kita di pagi hari ini. Kiranya ini bisa menjadi kekuatan yang baru untuk kita menghadapi sepanjang hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, menguatkan kami, supaya kami tidak lagi bimbang, melainkan kami menjadi orang-orang yang kuat dan tetap selalu berserah penuh kepadamu, percaya penuh kepada rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini, kami percaya kami sudah diberkati oleh Engkau, kami diberkati dalam keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Tuhan Yesus berkati hamba-hamba-Mu, berkati seluruh umat-umat-Mu, berkati gereja-Mu, khususnya yang berada di GPDI Lembah Dieng. Dan kami percaya kami siap menjadi berkat-berkat-Mu karena kami adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus segalanya, Tuhan dan Raja, Tuhan dan Rajaku. Sayap-Mu melimpah di dalam hidupku, salibku tebus. Percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu.